Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, Bapak Dr. Haninda Barata, MPD. Yang saya hormati, rekan-rekan pendidikan matematika angkatan 2021 kelas B. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang sejarah matematika pada abad 17. Di sini, kami dari anggota kelompok 10 yang beranggotakan, yang pertama, saya sendiri Al-Amin, dengan NPM 2113021040, dan kedua ada Ayu Ambarwulan dengan NPM 2113021012, dan yang ketiga adalah Nadipah Kansah Hanif dengan NPM 2113021034. Pokok pembahasan. Yang pertama adalah matematika abad ke-17, tentang perkembangan matematika pada abad ke-17. Dan kedua adalah ilmuwan pada abad ke-17, tentang ilmuwan dan hasil karya yang ditemukan pada abad ke-17. 1. Matematika pada abad ke-17. Awal penyebaran ilmu matematika zaman Renaissance yang pada abad ke-16 berlangsung pesat di Italia, segera menyebar ke utara dan barat. Pertama ke Jerman dan kemudian ke Prancis dan negara-negara bawah, dan akhirnya ke Inggris. Pada akhir 1600-an, arus kemajuan dalam bidang sains, teknologi, dan perekonomian berpusat ke Selat Inggris. Sains abad ke-17 dapat dikatakan telah dimulai sejak kemunculan teks De Magnete, karya Gilbert, pada tahun 1600. Tulisan pertama tentang sains fisika yang isinya sepenuhnya didasarkan pada eksperimentasi dan puncaknya adalah optik karya Newton pada tahun 1704. Abad ke-17 merupakan abad yang terkemuka dalam perkembangan sejarah matematika. Pada abad awal ini, Napier telah mengumumkan penemuannya mengenai logaritma. Harriot dan Oersted telah menetapkan notasi-notasi aljabar. Galileo telah menemukan ilmu mekanika, dan Kepler mengemukakan hukum-hukum pergerakan planet. Masih pada abad ke-17, Desargues dan Pascal membuka lembaran baru dalam geometri. Fermat meletakkan dasar-dasar teori bilangan yang modern. Descartes mulai mengantarkan geometri analitik yang modern. Dan Huygens telah membuat distribusi teori kemungkinan, serta masih banyak bagi bidang-bidang lainnya. Pada akhir abad ke-17, kreasi kalkulus telah pula diberikan oleh Newton dan Leibniz. Kita masih dapat melihat pula bahwa selama abad ke-17 ini telah banyak bidang baru yang dibuka dengan sangat luas untuk penyelidikan matematika. Ada dua faktor yang perlu diketahui, di mana faktor yang pertama yaitu adanya aktivitas yang berhubungan dengan matematika yang mulai berkembang dengan pesat dan telah banyak melibatkan nama-nama orang yang berjasa dalam sejarah matematika. Faktor yang kedua, pada abad ke-17 telah terjadi pertambahan jumlah penelitian yang berhubungan dengan matematika yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam perkembangan matematika berikutnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu ilmuwan dan karyanya pada abad ke-17. Ilmuwan yang pertama yaitu John Napier, 1515 sampai 1617. John Napier terkenal dengan penemuan besarnya di awal abad ke-17, yaitu logaritma, menemukan alat hitung portable yang dikenal dengan Napier's bonds, memperbaiki notasi desimal Simons-Cappin, dan membuat mesin perang, serta sebagainya. Lalu, produk yang dihasilkan Napier yaitu yang pertama logaritma, kedua penemuan mnemonik, ketiga analogi Napier, dan yang keempat penemuan perangkat yang disebut Napier's bonds atau Napier's rods.
Yang pertama, penemuan logaritma. Pada tahun 1614, Napier menerbitkan brosur dengan judul Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio dengan berisi tabel logaritma dari sinus dalam derajat dan menit. Arti logaritma yang dipakai oleh Napier adalah sebagai bilangan perbandingan. Napier menyusun konsep logaritma berdasarkan geometri, sehingga arti logaritma sekarang diturunkan dari eksponen, sekalipun sesungguhnya pemakaian logaritma terlebih dahulu dikenal dibanding pemakaian eksponen. Jika Y sama dengan AX, maka X disebut logaritma dari Y. Berdasarkan definisi inilah diturunkan rumus-rumus logaritma. Yang kedua, penemuan mnemonik. Penemuan sebuah mnemonik atau teknik belajar yang membantu mengingat yang dikenal sebagai rule of circular parts untuk menghasilkan rumus yang digunakan dalam memecahkan spherical triangles. Penemuan ini disebut juga dengan aturan siklis untuk menyusun dalam segitiga bola siku-siku. Lalu untuk ilmuwan yang kedua yaitu Thomas Harriot 1560 sampai 1621. Thomas Harriot adalah seorang astronom Inggris, matematikawan, ahli etnografi, dan penerjemah. Sebagai ahli matematika, Harriot dianggap sebagai pendiri sekolah aljabar Inggris. Hasil kerjanya di bidang ini yaitu pembuatan buku yang berjudul Artis Analyticae Praxi. Bagian pertama dari buku ini disebut Logistis Speciosae, yang menjelaskan 4 jenis operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan simbol-simbol, bukan angka. Bagian kedua atau numerosae logistices menjelaskan tentang pemecahan numerik dari suatu persamaan dengan metode Vieta. Harriot menemukan lambang yang artinya lebih dari, dan yang kedua itu yang berarti kurang dari. Harriot telah melakukan sedikit kekeliruan yang berhubungan dengan matematika. Namun demikian, ia tetap dihormati sebagai orang yang mempunyai keahlian dalam bidang geometri analitik. Sebelum penerbitan Descartes tahun 1637. Ia berpendapat bahwa banyaknya akar suatu polinom pangkat n ada sebanyak n, dan pendapat ini telah diperbaiki oleh para penulis lainnya. Lalu untuk ilmuwan yang ketiga yaitu William Oughtred 1574 sampai 1660. Di dalam tulisannya, Oughtred menitik beratkan pada pemakaian simbol-simbol matematika. Ia telah mempublikasikan lebih dari 152 simbol dan hanya ada 3 simbol yang tidak mendapat kedudukan pada saat itu. Di antaranya simbol silang, X, untuk perkalian, titik 4 digunakan dalam perbandingan, dan simbol kurang untuk perbedaan. Oughtred telah pula mempublikasikan The Circles of Proportion 1632 dan Trigonometry 1657. Karyanya mengenai trigonometri ini sangatlah penting sebagai usaha-usaha untuk memperkenalkan nama-nama fungsi trigonometri. Pada tahun 1622, Oughtred telah mengumumkan aturan penulisan logaritma. Oughtred juga menulis masalah pengukuran. Dan ia telah menerjemahkan serta mengedit suatu rekreasi matematika dari bahasa Inggris ke bahasa Prancis. Lalu untuk ilmuwan yang keempat yaitu Galileo Galilei, 1564 sampai 1642. Galileo Galilei, seorang matematikawan, dokter sekaligus ahli astronomi. Galileo terkenal dengan temuan awalnya tentang isokronisme pendulum atau kesamaan waktu bandul. Pada saat pengangkatannya sebagai guru besar, ia mengatakan telah melakukan eksperimen pada menara Pisa yang miring, bahwa benda yang lebih berat tidak akan jatuh dibandingkan dengan benda yang lebih ringan. Hal ini adalah bertentangan dengan penegasan yang diberikan oleh Aristoteles, bahwa benda jatuh kecepatannya berbanding lurus dengan beratnya. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah Johannes Kepler dari tahun 1571 sampai 1630. Kepler adalah seorang pelopor dan perintis jalan
ke arah kalkulus untuk keperluan menghitung luas daerah yang rumit dalam hukumnya yang kedua, yaitu hukum dua segmen yang menghubungkan pusat-pusat planet dan matahari disebut jari-jari atau vektor planet. Dia mampu menggambarkan luas yang sama untuk interval waktu yang sama. Ini menunjukkan bahwa planet-planet ketika bergerak dalam orbit elips tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Saat mereka mendekati matahari, gerakan mereka dipercepat. Dan saat mereka menjauh, mereka melambat. Hukum ini disebut hukum daerah. Para matematikawan sepakat bahwa Kepler lah orang yang telah membahas masalah bidang banyak beraturan atau polihedra dan memperkenalkan istilah kerucut dalam geometri untuk irisan kerucut. Kepler telah memberikan rumus pendekatan untuk menghitung keliling sebuah elips dengan setengah sumbu panjang dan setengah sumbu pendek A dan B. Kepler memberi dunia dasar-dasar perhitungan volume berbagai badan rotasi dan luas angka data yang dibentuk oleh kurva orde kedua, oval, elips, bagian kerucut, dan lain-lain. Metode ini adalah awal dari era diferensial dan kalkulus integral. Selain mempelajari benda langit, ia menaruh banyak perhatian pada matematika dan merumuskan metode untuk menentukan volume benda yang berputar, menggambarkannya dalam karya stereometri baru tong anggur. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 1615. Itu sudah berisi elemen pertama dari kalkulus integral. Selain di atas, Kepler adalah orang pertama yang menyajikan tabel logaritma sezamannya. Dia adalah orang pertama yang menggunakan istilah rata-rata aritmatika. Selanjutnya, Girard di Sargues. Dari tahun 1593 sampai 1662, hasil karya di Sargues pada awalnya diabaikan oleh para matematikawan lainnya. Namun 2 abad kemudian, ketika ahli geometri Prancis Michel Chasles dari tahun 1793 sampai 1880 menulis sejarah geometri, ternyata karya de Sargues itu tidak ternilai harganya. 6 tahun kemudian, tahun 1845, Chasles menulis sebuah salinan naskah dari risalah yang dibuat oleh murid di Sargues, yaitu Philippe de la Hire. Sejak saat itulah karya di Sargues telah diperhatikan sebagai sesuatu yang klasik dalam pengembangan awal dari geometri proyektif sintetik. Dimulai dengan ajaran yang diberikan oleh Kepler, kemudian dikembangkan bersama-sama dengan teorema involution di Sargues. Akhirnya, menghasilkan topik-topik seperti jarak harmonis, involusi, nomologis, kutub, dan perspektif. Topik-topik ini sekarang dikenal dengan geometri proyektif. Dalam bagian lain, kita menemukan pula teorema dasar tentang dua segitiga yang diberikan oleh de Sargues. Secara lengkapnya, teorema de Sargues itu berbunyi, jika dua segitiga yang terletak pada suatu bidang dengan sisi-sisinya yang berkoresponden berpotong di titik pada sebuah garis, maka garis-garis hubung titik-titik sudut yang berkoresponden berpotongan di satu titik atau titik nol dan sebaliknya. Yang dimaksud dengan dua buah segitiga adalah segitiga A1, B1, C1 dan A2, B2, C2. Adapun sisi-sisi yang berkoresponden adalah AB dengan AB kecil berpotongan di titik L, AC kapital dan AC kecil berpotongan di titik M, BC kapital dan BC kecil berpotongan di titik N, titik L
M, dan N terletak pada sebuah garis. Dalam hal ini adalah garis. Selanjutnya, René Descartes. Descartes dikenal juga sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting, yaitu penemuannya tentang geometri analitis, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat Cartesius, yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern dan menyediakan jalan buat Newton menemukan kalkulus. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika, sehingga dipanggil sebagai Bapak Matematika Modern. Descartes adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah Barat modern. Metodenya ialah dengan meragukan semua pengetahuan yang ada, yang kemudian mengantarkannya pada kesimpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan ke dalam 3 bagian dapat diragukan, yaitu pengetahuan yang berasal dari pengalaman inderawi dapat diragukan. Fakta umum tentang dunia semisal api itu panas dan benda yang berat akan jatuh juga dapat diragukan, dan prinsip-prinsip logika dan matematika juga ia ragukan. Dari keraguan tersebut, Descartes hendak mencari pengetahuan apa yang tidak dapat diragukan, yang akhirnya mengantarkan pada premisnya, cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Selanjutnya, Blaise Pascal. Dari tahun 1623 sampai 1662, Blaise Pascal memberi kontribusi signifikan dalam bidang matematika dan fisika sejak usia yang sangat muda. Sejak usia 12 tahun, ia sudah terbiasa bereksperimen dengan bentuk-bentuk geometri, serta menemukan rumus-rumus geometri standar dan memberikan nama rumus tersebut dengan namanya sendiri. Kontribusi Blaise dalam bidang matematika antara lain merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan, yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascaline. Pascal menulis Traité du triangle arithmétique yang menjelaskan tentang koefisien binomial yang sekarang terkenal dengan segitiga Pascal. Menemukan hexagram ajaib, sebuah teorema tentang persamaan persilangan antar garis. Menemukan teorema Pascal atau bagian kerucut dalam geometri proyektif. Dan berkat kerjasamanya dengan Fermat, mereka berdua dianggap sebagai joint founders dari teori probabilitas. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadifah atas penjelasannya. Itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.